Nah, cabang ke samping ini tuh nanti menjadi lebih banyak gitu cabangnya. Jadi kalau nggak dipotong kan jumlah cabangnya 1 nih. Nah, karena kita potong jumlah cabangnya jadi 2. Nah, harapannya cabang yang 2 ini mampu meningkatkan produksi kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kelarino Wibisono, asal saya dari Riau. Sekarang saya lagi coba-coba untuk budidaya tanaman cabai. Kalau untuk kira-kira sekarang kita lagi mencoba pertama kali ya nanam dengan luasan 1 hektar. Awalnya sih kurang berminat gitu ya di dunia pertanian, tapi mengingat zaman sekarang itu anak-anak muda pada nggak mau ya ke dunia pertanian. Tentunya pasti dunia pertanian kotor ya, tapi saya melihat bahwasanya di dunia pertanian ini memiliki peluang gitu. Jadi saya ingin mencoba mengambil peluang itu gitu. Kalau untuk berapa lama budidayanya, kebetulan saya baru pertama kali gitu. Dan kenapa memilih tanaman cabai? Karena ya saya kira budidaya tanaman cabai ini sangat menjanjikan ya. Apalagi banyak yang bisa kita lihat dari bertani cabai bisa sukses walaupun tantangannya cukup besar ya, mengingat cabai ini cukup rumit dalam budidayanya. Justru karena dari harga fluktuatif itu jadi pertimbangan saya untuk memilih budidaya tanaman cabai, karena tanaman cabai biasanya kalau ketika menjelang hari-hari besar ya, khususnya Lebaran atau Natalan gitu, harga cabai itu biasanya meningkat gitu dibandingkan dengan komoditas-komoditas lain yang mungkin harganya selalu konstan gitu setiap saat. Jadi di sisi harga fluktuatif itu juga ada kemungkinan besar kita meraih untung yang lebih besar gitu. Budidaya cabai ini mengalami jatuh bangun kebetulan belum pernah, karena memang baru pertama kali gitu. Kalau selama ini tantangan yang dirasakan itu adalah yang pertama ini ya, kita karena kebetulan nanamnya di musim kemarau gitu ya, jadi tantangannya itu tentang bagaimana kita mencukupi kebutuhan air tanaman cabai gitu, karena ya tanaman cabai membutuhkan cukup air. Kalau cara saya dalam memaksimalkan produksi tanaman cabai itu saya belajar di media sosial gitu ya. Itu ada yang melalui pemupukan yang berimbang gitu, terus ada teknik pemangkasan pucuk namanya. Proliga itu adalah suatu program untuk peningkatan produksi lipat ganda tanaman cabai gitu. Biasanya itu ya dengan ini sistem pemangkasan gitu, pemangkasan pucuk. Jadi harapannya pucuk yang dipangkas ini nanti bisa menghasilkan 2 cabang gitu. Jadi anggapannya 1 benih atau 1 bibit cabai kita yang kita tanam awal, setelah kita pangkas bisa menghasilkan 2 cabang cabai gitu. Jadi bisa melipat gandakan produksi cabainya gitu. Kalau proses sendiri kita tuh biasanya pangkasnya itu setelah pindah tanam ya. Jadi kita dari pindah tanam itu lebih kurang 3-4 minggu di lahan baru kita melakukan pemangkasan. Nah, untuk pemangkasannya sendiri itu biasanya dilakukan di pagi hari. Terus yang dipangkas itu ada bagian pucuk paling atas. Nah, jadi pucuk paling atas itu dipangkas gitu. Terus setelah disemprot, lebih baiknya itu disemprot dengan menggunakan fungisida. Jadi sisa potongan itu tidak jadi tempat tumbuh jamur, nggak busuk gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Ketika habis dipotong, diaplikasikan fungisida gitu. Untuk pemotongan pucuknya itu ketika daunnya itu sudah 5-7 gitu, baru kita potong gitu. Kemarin kita lakukan seperti itu. Di sini kita melakukan praktek ini ya untuk aplikasi insektisida, karena kebetulan ini kemarau jadi serangan hamanya cukup tinggi gitu. Jadi kita biasanya aplikasikan insektisida itu dengan interval 3-4 hari. Terus juga kita melakukan pengocoran seminggu sekali, dan juga 2 minggu sekali kita melakukan kocor. Ada asam umat, terus ada pemupukan NPK, MKP seperti itu. Sejauh ini berdasarkan yang sudah saya lakukan, alhamdulillahnya tanaman-tanaman yang dipotong pucuknya itu cabangnya lebih banyak gitu Pak. Namun untuk secara produksi totalnya saya belum mengetahui ya, karena sejauh ini kita baru di panen ke-7 gitu. Jadi kita belum tahu nih nantinya berapa sih produksi akhirnya setelah kita melakukan pemangkasan pucuk ini gitu.
Harapannya kita bisa menjadi petani yang mandiri ya, petani yang mau belajar gitu. Jadi ketika menghadapi tantangan di lapangan seperti misalnya terkena serangan kutu gitu atau trip, kita bisa mencari solusinya lebih cepat dengan belajar di media sosial dan media-media lainnya gitu. Jadi harapannya ya petani-petani yang akan datang, khususnya generasi muda ini, bisa menjadi petani yang mandiri gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak terkait dengan dunia pertanian dan dunia peternakan, jangan lupa ikuti terus channel YouTube Bertani Academy dan juga websitenya learning.edufarmer.org. See you!